Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua ya, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gue pengen latihan bahu. Dan ya bisa dibilang tuh sekarang gue lagi bingung sih, karena tukang dada ayam langganan gua dia baru jualan lagi pas puasa. Sedangkan di dekat-dekat sini tuh kayak yang jual dada ayam tuh yang motongnya rapi itu jarang guys. Kayak rata-rata tuh jual dada ayam fillet boneless, nggak pakai tulang, nggak pakai kulit, itu tetap ada tulangan nempel gitu ya. Jadi kayak gue lagi mau mencari lagi tukang dada ayam yang motong rapih, dan juga yang ayam jelas, karena kan ayam banyak sekarang ya. Ada yang gede banget tapi murah ya, karena normalnya ayam itu yang normal yang benar-benar bersih ya. Maksudnya kayak jenis ayam juga beda kan, cuman kayak yang benar-benar ayam sehat itu dia satu ekor itu 1,5 sampai 1,8 on. Tapi ada juga ayam yang kadang gede sampai 2,5 kg satu ekor, tapi itu harga lebih murah ada. Jadi kayak kualitas ayam itu ngaruh ya guys ya. Jadi kalian kalau mau beli ayam jangan cari yang murah tapi gede ya, karena kalian kan buat dikonsumsi kan. Menurut gue sih kadang emang bener sih, ada harga ada kualitas. Jadi ya gue harap kalian lebih pintar memilih makanan ya sekarang, karena ya demi kesehatan kalian juga kan. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin emang kalian makan sekarang aman, cuman kan nggak tahu ke depannya gimana. Jadi jangan pernah punya prinsip cari yang murah, cari yang murah gitu ya. Gak apa-apa mahal asal kualitasnya jelas gitu. Kayak gue tuh lebih suka barang yang emang terbilang mungkin makanan yang mungkin harganya mahal tapi enak, daripada yang emang murah tapi rasanya ya nggak enak dan juga kualitasnya nggak ada gitu. Jangan kalian cari yang penting kenyang, yang penting kualitas sih guys. So ya, jadi hari ini kita bakal latihan bahu di day keberapa ya, gue nggak ngitung lagi tadi ya. Pokoknya latihan bahu hari ini. Proses diet gue masih berlanjut ya. Sekarang lingkar pinggang gue juga udah mengecil, cuma memang berat gue masih stay di angka 93, 94, 95 ya, 3 berat itu. Tapi gue nggak pernah berpatok semuanya dari berat badan, karena gue juga diet kali ini tuh menjaga massa otot gue biar nggak turun drastis. Jadi kayak gue bener-bener kayak gue nge-hold banget gitu. Dan bisa terbilang kayak untuk protein yang gue konsumsi juga sekarang di angka 120 sampai 150 gram kayak gitu guys. Jadi ya semoga sih untuk latihan kali ini bisa maksimal, dan ya gue harap sih ya latihan hari ini sih the best sih. Oke, jadi pada latihan pertama ya ini gue udah masuk ke fase pemanasan ya. Tadi bertahap sih dengan beban ringan, dan sekarang ini gue di dumbbell 15 kilo. Dan untuk latihan bahu hari ini gue menempatkan ya untuk main bahu depan di awal. Yang biasanya kita main bahu belakang di awal, nih sekarang bahu depan di awal lah. Pakai dumbbell lagi, jarang-jarang kan gue main dumbbell. Biasanya gue main bahu depan itu pakai mesin atau enggak pakai Smith mesin ya. Smith mesin sebenarnya gacor banget itu buat bahu depan guys. Cuman hari ini ya kita manfaatkan dumbbell yang ada ya, dan bisa dibilang kayak intinya pakai dumbbell dulu. Nah, selanjutnya ini naik ke 20 kilo. Ini tuh gue main itu kayak setiap beban itu 2 set ya. Jadi 2 gitu. Nah, jadi ini gue sampai failure tentunya, dan beban maksimal gue main dumbbell shoulder press ini gue di 25 kilo ya, 25 kanan kiri. Dan ini intinya kayak kalau misalkan shoulder dumbbell gimana ya nyebutnya, kayak dumbbell shoulder press, shoulder dumbbell press, gimana ya nyebutnya. Dia kalau buat from ini pakai dumbbell itu sebenarnya kalau tangan kalian agak miring juga nggak apa-apa. Terus kayak gue juga nggak apa-apa. Intinya kalian harus ngerasain feel muscle connection kalian itu berasa di bahu depan kayak gitu. Nah ini gue main di pakai beban dumbbell di 25 kali 2 berarti 50 kilo ya di total. Dan ini jujur sih lumayan berasa dan enak banget guys. Karena emang ini gym lama gue untungnya udah di dumbbell sampai 30 kilo. Jadi gue bisa progressive overload. Kalau emang gue udah maksimal di 30 kilo ya, tahun ini sih targetnya gue bisa pakai dumbbell 30 kilo ya, maupun main dada atau main main bahu. Itu baru kita pindah ke Smith machine untuk lebih maksimal lagi gitu. Cuman ya udahlah. Tapi kan kita nggak tahu kan, gue juga nggak tahu gue nanti di pertengahan tahun atau akhir tahun gue nge-gymnya di mana lagi. Apa mungkin gue pindah ke gym yang lebih prepare, kan gue nggak tahu juga ya. Jadi ya intinya gue memaksimalkan alat-alat yang ada. Ini gue sampai failure ya intinya.
Dan jujur sih sebenarnya kalau bahu depan itu kontraksinya itu ketika kalian main dada, kalian main otot yang lain itu juga kena guys. Nah dan juga kalau bahu belakang dia itu kalau kalian main back itu juga kena kontraksi bahu belakang. Nah ini selanjutnya gue lateral raise, ini gue udah mainin tadi tuh gue main ini guys, apa lateral raise tuh kayak 10 kilo ya, dumbbell 10 kanan kiri. Itu gue main sampai failure 2 set. Terus ini gue lanjut ke drop set. Drop set ini gue 3 set dari 15, 10, 5 ya. Apa 15, 10, 7 gitu. Pokoknya ini kan makanya LBS kan. 17,5 LBS tuh berapa ya guys? Kayaknya 7 kilo deh kayaknya. Dan ini gue sampai failure intinya. Dan buat from lateral raise di sini sebenarnya kalau buat lateral raise itu nggak apa ya sebutannya, kayak fromnya jujur agak banyak ya. Kayak ada yang mungkin tangannya ke samping lebar, ada yang mungkin agak bungkuk apa gimana. Jadi kalian sesuaikan masing-masing dengan kecocokan kalian. Intinya jangan pakai momentum. Kayak gue ini gue ngerasa nggak pakai momentum, cuman kalau di kamera kayak kelihatan pakai momentum ya. Cuman kayak kalau tadi gue main sih nggak pakai momentum. Dan ini gue sampai failure, dan karena ini drop set ini udah panas banget, ini di 10 kilo. Terus gue turunin lagi di 7 kilo ya, 17 lbs 7 kilo guys. Harus 20 lbs itu kan 9 kilo. Iya 7 kilo guys ya. Ini gue di 7 kilo. Dan bisa dibilang kayak ini tuh bener-bener kayak enak banget. Terus sebenarnya gue setelah drop set ini gue ada main lagi di 10 kilo selama 2 set sampai failure. Dan itu kayak buat penutupan ya dari main dumbbell ini. Tapi selanjutnya gue main variasi kabel buat lateral raise. Jadi intinya tuh kayak lateral itu gue bener-bener banyak banget latihannya, karena emang itu salah satu poin yang harus gue improve banget guys. Nah ini tuh gue di set kedua di beban yang kayak gini. Ini kayak kamera gue kayak agak geter ya. Kalian mau tahu nggak sih kamera yang kayak agak geter gue ini tuh kayak apa namanya? Ini gue taruh kamera di atas speaker. Jadi kameranya getar-getar gitu. Speakernya tuh kencang guys di sini. Makanya kan gue matiin back sound kan, karena emang ini tuh gym dengan sound Majapahit gitu. Jadi kayak soundnya ya kalian tahu sendiri kalau gue nyalain ya pasti bisa kena copyright ya. Dan ini gue sampai failure dan aduh ini emang lagi gue nggak denger sih karena gue pakai headset. Ini lagunya gue nggak tahu apa. Pas gue ngedabing pun udah gue matiin suaranya. Jadi kayak gue cuman ngedabing dengan suara ya dengan gue lagi lateral raise. Ini gue istirahat bentar karena bahu gue yang udah panas. Ini kalau drop set gue di 3 set. Nah ini gue lanjut lagi. Mungkin kalau dari samping gue baru tahu dia kayak nggak kelihatan ngangkat banget ya. Padahal ini kayak gue udah berusaha buat ngangkat. Cuman kayak kalau di kaca tuh kayak gue latihan di gym gue yang sebelumnya tuh. Ya itu kayak gue sejajar. Cuman kalau di kamera samping tuh kayak nggak sejajar gitu ya. Kayak malah turun banget, kayak nggak ngangkat. Padahal ini udah panas banget guys. Kayak panasnya tuh kayak udah berasa sebenarnya. Nah selanjutnya ini kita main di 7 kilo ya. Dan intinya latihan itu beda-beda. Kalau kalian pakai heavy duty, kalian tuh kayak per variasi cuma 2 set sampai failure, 2 set sampai failure, dan cuma 1 jam pun cukup ya. Cuman karena gue ini kalau gue perhatiin sih kan gue kan kayak jarang belajar metode gitu kan, kayak gue jarang nge-research, terus kayak gue langsung praktek aja gitu. Kalau gue perhatiin kayak gue old school lah ya. Kalau diperhatikan yang dimana kayak jumlah set repetisi itu kayak setnya banyak lah gitu. Cuman kalau kalian punya kebutuhan kayak kalian kerja atau sekolah gitu kan yang jamnya udah terbatas, kalian ya pakai metode heavy duty juga oke gitu. Ya beda-beda sih penerimaan di tubuh kalian. Ini gue main pakai kabel. Ini gue cuman main 3 set. 3 set dari yang 1 set itu gak gue drop set, gue main di 15 kilo. Cuman kalau yang 2 set terakhir itu gue main di 20. Terus gue turunin di 15. Jadi kayak gue sampai failure. Ntar ada kalau gue videonya pas gue lagi nyetingnya juga ada. Nah tapi di video kali ini gue gak ngerekam saat gue main bicep. Jadi bicep itu gue mainin itu African crawls di akhir 3 set. Terus sama gue main hammer crawl di beban pakai dumbbell 20 kilo 2 set. Dan 15 kilo yang 20 kilo 3 set, 15 kilo 2 set. Cuman gak gue rekam, gue langsung flexing. Pokoknya pas gue habis main hammer crawl itu gue langsung ngerekam flexing. Karena di gym gue kan kayak lagi gak begitu ramai, jadi enak aja gitu buat gue ngerekam. Tapi gue masih nyari-nyari spot lagi sih ya buat gue ngerekam flexing.
enaknya biasanya gue di atas, cuman di atas tadi tuh lagi ada orang guys. Jadi kayak ya udahlah gue main ini aja. Tadi ngerekam di sini juga, tapi nanti kok ada videonya. Nah, pokoknya ini buat bau samping gue bener-bener kayak nyari variasi yang emang bikin gue nyaman, tentram, dan juga bikin gue enjoy ya. Karena di sini kan gak ada mesin lateral rise kan, kayak di sana. Sebenarnya ada di atas, cuman kayak dia tuh harus menyesuaikan banget, cuman gue males gitu. Ya udahlah gue main kabel aja. Ini salah satu variasi yang akan menjadi favorit gue sih, karena gripnya itu, nah kalau nilai plus di gym gue yang ini nih, itu apa namanya, kayak gripnya itu banyak, grip pegangannya. Kalau di sana tuh dikit, banyak juga cuman kayak dikit ya, terbilang standar lah. Nah ini gue lanjut buat latihan bahu belakang, tapi tetap sih untuk bahu belakang lebih gacor alat impor untuk pack deck ya, karena pack deck impor tuh kayak sejajar, terus juga tiangnya lebih berat. Dan kalau pack deck yang di sini tuh kayak ini tuh gagangnya gagang custom, jadi kayak yang bener-bener nggak berisi gitu, kayak agak kopong. Cuman buat fungsional sih tetap kena bahu belakangnya berasa, tapi tergantung cara kalian makainya gimana, kayak gitu. Jadi ini tuh gue udah main full stack ya, tapi gue nggak namain beban. Biasanya gue kalau main dulu tuh namain beban 20 kilo. Tapi ini tuh nggak gue tambahin sama sekali, karena ya udahlah gue incarnya cuman fokus ke bahu belakangnya aja gitu, kayak nggak yang harus gue pakai beban berat. Yang penting kena dulu gitu ya. Tapi gue sekarang emang fokusnya itu kayak bahu depan samping sih. Bahu belakang gue mengikuti. Tapi hari ini gue nggak latihan ini guys, nggak latihan apa namanya, traps, karena udah terlalu sore dan gue beli dada ayam ya, harus beli dada ayam. Tadi tuh gue mau beli dada ayam, tapi tukang dada ayam langganan gue katanya bukanya pas puasa dia. Jadi gue nyoba-nyoba di tukang dada ayam yang lain kan. Cuman ya tetap aja sih rapihan di tukang dada ayam gue yang lama. Ya begitulah, kalau udah cocok satu tuh kayak gue nggak mau pindah-pindah gitu. Nah ini gue sampai failure lagi terus ya. Kalau misalkan pakai alat yang ini tuh gue harus agak nunduk sih guys, kayak biar kena. Jadi kayak fokusnya langsung ke bahu belakang. Tapi kalau kepala gue lurus tuh kayak nggak berasa gitu. Nggak tahu siapa from gue yang ngaco apa gimana, cuman ya gitulah. Dan ini dia video flexing ya, lumayan ngepam lah ya. Ini gue sambil abis main hammer curl juga 2 set. Hammer curl berapa set ya? Ya sekitar segitulah. Dan ini gue coba-coba pose, jujur ini masih basah banget ya. Gue sekarang 94 kilo, cuman kayak masih basah. Dan ini tuh gue sebenarnya yang gue pelajari dari flexing itu adalah semuanya tergantung lightning. Kamera sih ngaruh, cuman kayak kalau lightningnya bagus, misal kameranya HP-nya standar juga tetap bagus ya badan kalian. Cuman karena ini lightningnya sebenarnya bagus, cuman kayak ada kurang gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau malam ini bagus sih, kalau malam. Nah ini pun gue pas latihan pose gini kayak kelihatan aneh gitu ya. Tapi gue mewajarkan sih, karena emang dada gue kan gak ngepam kan. Yang ngepam tuh bahu gue sama tangan gue. Jadi ya begitulah guys flexingnya. Tapi ada lagi kalau nanti gue buat video-video flexingnya tuh. Di video kali ini rame lah lumayan. Saya ini kayak apa namanya, gue mencoba buat ya flexing gak tau lah, gak jelas. Sebenarnya kayak gue harus banyak belajar pose lagi sih, karena gue biar nggak bingung juga. Dan salah satu solusinya adalah saya menonton YouTube Samsulek. Nah ini dia agak sedikit lebih dekat. Kalian bisa lihat weak point gue di otot dada. Otot dada tuh benar-benar jadi weak parah. Dan ini adalah salah satu bentuk respect ya, bentuk respect dari tempat gym gue. Semuanya juga gini sih, cuman kayak itu bentuk respect dari masing-masing orang juga sih, beda-beda kan. Karena ya menurut gue pribadi tuh kalau misalkan kalian respect tuh kayak kalian bakal dihargain sama orang lagi gitu. Jadi kalian kalau yang nge-gym nih harus respect sesama member gym ya. Jangan malah nyari masalah gitu. Kalau emang ada yang rese ke kalian ya udah jangan diladenin, diemin aja. Nah inilah guys. Sebenarnya kalau dari detail sih not bad ya untuk bahu. Cuman emang weak pointnya di otot dada guys. Nah ini adalah gue coba ngaca. Kalian bisa lihat perut gue masih berlemak sekali ya. Ini mungkin body fatnya masih 23, 24, 22 lah. Kayak masih di atas 22. Bahkan bicep saya tidak terdefinisi. Karena kan gue tinggi 178, berat gue 94. Jadi kayak gue
masih apa ya sebutannya, kayak masih ngerasain itu bulat banget. Dan mungkin kalau gue udah di berat 80 udah lebih estetik kali ya, cuman gue nggak tahu juga. Tapi untuk size sih bakal berkurang parah sih, nggak bakal setebel ini. Dan ya ini dia, gue ngaca-ngaca kan, lumayan lah guys. Untuk seseorang yang saya apa namanya, kayak gue kan natural. Kalau natural tuh kayak gue terbatas. Yo guys, so ini bakal jadi video closing gua ya di video kali ini. Semoga kalian enjoy sama video gua yang gua upload di day ke-66 ini ya. Jadi hari ini gua latihan bahu dan besok kemungkinan gua bakal latihan dada. Jadi ya bisa jadi bakal gua rekam lagi, tapi gua nggak tahu juga sih ya. Tapi pasti bakal gua rekam sih guys kemungkinan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan gua harap video ini juga bisa berguna buat kalian ya, bisa bermanfaat gitu. Dan tadi juga gue kan apa namanya juga sebutannya kayak gue nggak ngerekam pas gue latihan bicep ya. Jadi tadi gue latihan bicep tapi nggak gue rekam. Dan sekarang tuh gue pengen masak dada ayam. Ini tuh sekitar jam 9 kurang 10 menit, dan gue mau masak dulu. Dan ya closingnya emang sih gue buat agak kemalaman ya guys ya, I'm sorry ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, emang biasa gue upload video malam kan. Jadi semoga kalian yang nonton itu kayak rame lah di video kali ini. Thanks for watching, see you later, bye bye. Karena emang gue udah tadi buat videonya agak kelamaan pas gue latihan dan flexing, jadi closing dan opening gue buat sesingkat mungkin. Thank you, bye bye.